Kalau bahagia terus tuh aneh. Aneh ya? Aneh. Oke, setuju. Kamu ngapain bahagia terus? Setuju. Nggak mungkin. Bersyukur tuh. Tapi yang menikmati belum tentu bersyukur banyak loh. Menikmati, ya itu berarti menikmatinya bohongan. Berarti dia tidak menikmati. Iya sebenarnya. Cuman untuk nggak apa-apa kamu kecewa, nggak apa-apa kamu sedih, marah, dengki, dendam nggak apa-apa. Ora popo. Nggak apa-apa. Dengki aja sama Mas bagus. Nggak mengerti aku. Cuman Apa nama memang, kartunya? apa? Manusia unik. Hah? Manusia unik. Manusia unik. Sebutkan 3 orang yang paling berharga dalam hidup kamu. Assalamualaikum. Kali ini kita kedatangan seorang wanita yang hebat. Beliau adalah salah satu founder kartun animasi Belahan Jiwa di Jogja. Siapa dek namanya? Perkenalkan. Aduh, harus perkenalan ya? Ben-ben lah. Hai, nama aku Hesti. Halo Kak. Halo. Mas apa Kak nih? Ya. Bapak. Oh jangan. Mas aja ya karena kita Jawa ya. Oke. Awal mulanya gimana dek? Bisa tertarik dengan dunia psikologi piye? Ceritane piye? Aduh. Jadi awalnya tuh sebenarnya simpel. Karena pengen kayak bundanya temanku yang psikolog. Cuman itu toh? Iya. Tapi nggak ada karena dasar lain memang apa gitu. ini sih mama juga di bagian kesehatan. Terus awalnya waktu kecil tuh sering kayak nakal kan. Kayak bandel nih anak nih. Tak masuk ke psikolog kamu. Oh, ada yang nakal berarti? Atau gimana? Masih kok. Oh. Masih. Oh, berarti dia keturunan medis dari orang tua? Iya, mama kan perawat. Terus kayak mungkin waktu kecil sering bandel terus kayak dibilangin kamu tak masukin psikolog ya. Oh, sudah jadi ancaman dari kecil berarti. Iya, jadi psikolog tuh apa sih? Gitu. Carilah itu. Oh, ternyata psikolog tuh begini-begini ya udah. Daripada aku yang tapi dari kecil kamu sudah berpikir psikolog tuh seperti itu sudah berpikir? Iya. Kenapa? Kayak, kok bisa? Jadi ini aja pengen tahu aja psikolog tuh apa sih, ngapain gitu. Ternyata tuh kalau dulu kan threadnya kalau yang sekarang udah kayak banyak gitu. Kesehatan mental, kalau dulu kan belum ngurusin orang gila dan lain sebagainya kan kalau dulu. Jadi kayak wah kayaknya seru nih. Jadi gitu ya. Iya, bisa ngobrol sama orang-orang yang mungkin kesehatan mentalnya ini. Berarti psikolog itu ngobrolnya sama orang-orang yang membutuh perbaikan diri kali ya. Dulu kan kayak gitu. Kalau sekarang kan ternyata udah lebih luas lagi pengetahuan. Jadi ternyata psikolog tuh nggak cuma tentang itu, tapi kayak kita bisa masuk ke perusahaan, kita bisa sosial, komunitas. Udah salah satu subbagian itu ya, udah definitif ya berarti. Iya benar. Dari psikologi sendiri, apa aja sih pelajaran di dalam psikologi ini, ngomong yang santai dulu. Nah, iya kan. Gimana? Dari psikologi sendiri apa sih yang dipelajari di situ? Apa banyak. aja? Salah satu. Jadi psikologi, salah banyaknya deh, jangan salah satu. Salah banyak. Salah banyaknya itu ada berbagai subbagian ya. Kayak psikologi sosial, psikologi perkembangan, klinis, terus ada PIO, psikologi industri organisasi. PIO tuh. PIO, psikologi industri organisasi, sama psikologi pendidikan. Oke. Gitu. Apa aja diterangkan satu persatu. Kita kuliah umum sebentar. Nggak apa-apa, aku juga mau belajar psikolog. Kalau psikologi sosial itu kita lebih ke kayak komunitas. Psikologi internet itu juga termasuk ini yang berhubungan dengan sosial. Berarti interaksi ya. Bahkan dulu tuh waktu kuliah tuh sempat disuruh bikin second account, terus kayak download aplikasi perjodohan gitu. Sama dosen, bener. Oh, masih disuruh? Iya, disuruh. Biar kita ngerasain gimana kita itu mendapatkan jodoh lewat media sosial. Nyoba juga tadi? Nyoba dong. Dapat? Enggak. Sedih banget. Lanjut, terus pelajaran psikologi apa lagi? Tadi sosial ya, perkembangan itu kita belajar tentang dari manusia itu di dalam kandungan sampai dia meninggal. Itu ada ilmunya? Ada, dan itu tuh kita belajar tentang bagaimana dia berpikir, merasakan, berperilaku, semuanya. Itu sama kalau disamakan dengan attitude, masuk nggak sih? Attitude tuh masuknya juga bagian dari perkembangan tapi itu perkembangan sosial. Jadi di perkembangan itu juga ada sosialnya. Oh, gitu. Tapi lucu ya, begitu lahir sampai meninggal sudah ada ilmunya. Terus ada klinis. Klinis itu lebih kayak dia irisan antara ilmu kedokteran sama psikologi klinis. Jadi dia itu tidak bisa memberikan obat, tapi dia bisa memberikan
intervensi, terus psikoterapi, membantu dalam proses medis berarti? Ya, tapi tidak bisa memberikan obat karena obat itu tugasnya psikiater. Benar. Bagian fisik kan, gitu. Konseling berarti ya? Iya, konseling. Oke. Konseling. Terus apa lagi tadi? Pendidikan itu, pendidikan sama bio. Pendidikan dulu ya, Kak. Pendidikan dulu. Pendidikan itu lebih ke dia tentang perkembangan anak. Biasanya lebih gimana nih perkembangan anak di dunia pendidikan, apakah dia bisa atau misalkan dia ada keterlambatan dalam mencerna pelajaran dan lain sebagainya. Itu gitu. Sama aja dengan yang poin kedua tadi nggak? Psikologi perkembangan itu sama nggak sih? Kalau disamakan dengan pendidikan? Iya, tapi lebih spesifik yang pendidikan. Oh. Jadi berhubungan dengan sekolah kayak gitu. Akademis. Terus yang terakhir? Terakhir itu ada PIO, industri organisasi. Nah, biasanya yang HR nih. Rekrutmen. Biasanya kan kalau kita mau kerja atau apa ada tes psikologinya. Nah, itu masuk ke PIO, industri organisasi. Itu cara memfilter gimana deh? Dalam filter apa? Ya memfilter dari 5 hal itu. Orang psikolog ini pandainya di bidang apa gitu, kamu bisa nilai nggak sih? Karena kan nggak semua dong, semua divisi bisa make sense sama personal satu di mana dia fokus di 5 hal itu dan tercopy paste sama, kan nggak mungkin. Tergantung sih Kak. Kadang kita nanya aja, kamu psikologi apa fokusnya? Oh gitu. Karena kayak misalnya aku awalnya basicnya maksudnya sosial. Sorry, tak potong. Apa? Maksudnya psikologi apa tuh jadi dari rangkuman psikologi itu nggak harus 5 ini kita pahami? Nggak harus, salah satu juga boleh. Penggolongannya itu? Jadi spesifik gitu. Gitu. Aku pikir semua orang psikologi itu harus mendalami semua itu. Enggak, tapi kalau mau mencoba semua juga boleh. Tapi gini, ini di luar, ya masih ada hubungan psikologi. Dikala psikologi itu mengetahui semua treatment ataupun pelajaran secara akademis untuk orang lain dan kita bisa menilai, bisa nggak menilai diri sendiri? Bisa. Malah itu kayak PR pertama. Enggak, fundamental aktifnya dari mana? Kamu kan dikasih pelajaran untuk mengetahui karakter orang lain. Ya, cara nilai diri kamu sendiri gimana? Mengenali diri kita lewat kayak misalkan nih, kita kuliah tuh ada nggak kayak kalimat kamu kuliah sambil berubah jalan? Pernah dengar itu? Kuliah sambil berubah jalan anak psikologi. Oke. Itu tuh sebenarnya ini momen dimana kita itu bisa mengenali diri kita sendiri. Jadi misal nih ada teori ini kasusnya ini kita secara nggak sadar merenung, ternyata aku tuh gitu ya. Terus nanti kita diskusikan sama dosen. Nah dari situ kita mulai mengenal tuh diri kita, mulai dari kekurangan justru kita. Justru attention itu justru mengenal diri kita sendiri. Iya. Jadi kita belajar juga bisa. Kenapa harus kayak gitu? Ada cara lain nggak untuk mengerti diri sendiri? Apa ya? Kalau dari psikologi kan adik lebih pintar. Karena kan kadang kalau misalkan kita menilai orang lain, otomatis kita juga bisa kayak melihat sebenarnya aku sukanya apa sih, yang aku nggak suka apa sih, dan itu tuh terjadi berulang kali gitu loh Kak. Setiap kita punya kasus, kita juga secara nggak sengaja atau secara nggak langsung kita juga evaluasi ke dalam kan. Oke. Nah itu jadi dari sebuah proses. Masalah berarti. Jadi untuk pengambilan kesimpulan keputusan gimana gitu. Iya betul. Nah pelan-pelan kan kita jadi mengerti, kita sukanya ini sama kita nggak sukanya ini, kita problemnya di sini. Kita kan belajar untuk menganalisis seorang, berarti secara nggak sengaja juga kita tuh belajar menganalisis diri sendiri. Jadi dulu tuh kalau misalkan kuliah, kita itu misalkan ada tes kepribadian nih, aku ngetes kakak. Nah, aku bisa teliti, tapi aku juga bisa tes diriku sendiri, aku analisis sendiri. Kenapa nggak dibalik ngetes diri kamu sendiri baru orang lain? Sebenarnya itu nggak ini sih Kak, nggak apa-apa, nggak urut. Nggak harus ya? Nggak harus, jadi mau ngetes diri sendiri dulu biar lebih privat, nggak apa-apa, terus ngetes orang lain. Karena jadi menurut logika akademis yang aku pahami, ya sama aja kayak berbisnis lah. Dikala kita bikin bisnis tapi kita tidak menguasai sub bisnisnya, kita nggak bisa nge-breakdown sebuah bisnis. Betul. Bener kan? Betul banget. Nah, sama aja di psikologi mungkin. Walaupun pelajaran psikologi itu mengkoreksi orang, kan kita harus dengan lapang dada dong dikoreksi. Betul. Juga. Jangan cemberut gitu kan nggak boleh. Makanya kita harus kenal sama diri kita. Jadi kalau orang lain udah menilai kita jadi kayak lebih legowo kan, lebih menerima. Tapi ada emosi loh kadang-kadang dinilai, kamu tuh gitu, gitu kan. Berarti dia belum kenal sama dirinya sendiri. Betul. Nah, iya ya, benar juga ya. Tuh. Siapa tuh Kak? Gak tahu. Tadi gini, ada itu kan salah satu founder kartun animasi. Oke, ya, betul. Piye? Awal mula terbentuknya kartun animasi itu piye dan bertujuan apa?
Dan mulai kapan? Oke. Oke, itu sebenarnya itu dulu awal mulanya adalah tugas kuliah, Kak. Tahun? Tugas komunitas. Aduh, tahunnya aku lupa. Cuman 2018. waktu itu dari dosen psikologi komunitas, namanya boleh nyebut? Boleh, silahkan sebut. Pak Bayu Wicaksono. Pak Bayu Jadi beliau itu Wicaksono. emang orangnya dari lulusan Belanda dan cara pengajarannya itu emang aplikatif banget. Terus udah bikin psikoedukasi yang beda, nanti presentasi 10 menit. Bikinlah kelompok, terus kita kayak ngide, yuk bikin yuk animasi gitu, kartun. Cuman karena dulu tuh nggak bisa nganimasi gitu yang gerak, aduh gimana caranya, mau nyewa orang mahal kan bikin animasi. Dan akhirnya aku gambar di kertas HVS, pakai bolpen. Terus aku namain, aku kasih karakter. Oh, jadi kayak anu lah, coret-coretan. Coret-coretan. Terus awal mulanya benar-benar kebentuk itu baru 2021 kemarin. 2021. Nah, dari penemuan adik membuat kartun itu sudah ada tim atau gagasan pribadi buat kebutuhan kampus atau sudah mulai terbentuk, oh ini tim editor ada sendiri, fokusnya marketnya di apa ada sendiri, itu belum terbentuk? Baru aku udah ada teman-temanku, cuman yang pegang media itu aku, yang bikin kartunnya aku. Gitu. Kenapa harus kartun? Kenapa? Menarik, karena kartun itu dia memorable, Kak. Kalau misalkan kita meninggal nih contohnya, kartun itu masih bisa di setel berulang kali. Nah kan film-film biasa tidak bisa di setel. Cuman kalau kartun ini aku ambil karena bisa masuk ke anak-anak juga, terus ke anak-anak SD, karena aku sasarannya juga ke anak SD, SMP, SMA. Jadi mendidik psikologi dari dini ya? Ya, dan kartun itu lebih apa ya, fun lah istilahnya gitu. Jadi kita menyampaikan nggak sepaneng juga. Iya sih juga. Terus ngambil figurnya, kartunya dari mana? Itu idenya kok? Nah, itu. Itu awalnya aku ngambil dari orang-orang yang punya ini sih, energi positif untuk hidupku. Jadi aku, adik-adikku sama ada teman-temanku. Cuman ada part 2-nya nih baru mau muncul lagi. Jadi cuman aku dan keluargaku aja. Oh, dalam satu lingkup keluarga. Jadi emang animasinya dibentuk untuk animasi keluarga. Gitu. Psikologi, karena sebenarnya basic-basic kayak masalah-masalah psikologi itu kebanyakan muncul dari keluarga, Kak. Kebanyakan? Iya. Bukan dari lingkungan? Lingkungan keluarga primer. Yang paling primer lebih banyak lingkungan keluarga. Ya karena intensitas mungkin ya. Iya, karena kan kita lahir pertama kali, Kak. Misalnya nih, tisu. Minta ya, Kak. Tisu nih. Ini kan putih. Awal kali tisu ini kotor atau kecoret-coret kan yang menulis-nulis keluarga. Baru nanti di lingkungan sosial, entah sekolah, entah itu lingkungan permainan, entah apa kayak gitu. Jadi keluarga itu paling penting. Tapi gitu. banyak orang-orang di luar sana juga ya sepaham sih, emang keluarga itu pembelajaran yang paling kompleks ya. Tapi ada juga yang dia lebih belajar dari lingkungan sekitar. Ya, gitu. Gitu. Nggak tahu apa yang dia pikirkan dan putuskan, aku juga nggak paham. Cuman dari adik ngomong kayak gitu emang benar, setuju sih aku kalau keluarga itu emang. Ya. Pasti faktornya itu saling berkaitan. Nanti dari keluarga, terus nanti ada di lingkungan sekolah, bermain. Dan itu nggak berdiri sendiri tuh faktor penyebab masalah itu. Pasti ada circle-circle-nya, ada kaitannya dengan satu sama yang lain. Oh, complicated ya? Iya, komplit banget. Kalau di garis gitu, ditarik. Bukan faktorin gitu nyambung ya, di hipotesa di tengah gitu ya? Ada aja gitu. Oh, berarti sebenarnya psikologi itu balik-baliknya di situ-situ aja ya? Tapi kenapa orang nggak banyak belajar? Padahal aku aja yang tidak paham aja menarik loh. Benar, mengetahui karakter diri sendiri, bisa memahami karakter orang, apalagi sumber informasinya itu dari keluarga. Ya kan? Berarti kita kan nggak butuh lingkungan yang seperti ini, seperti itu. Gitu kan? Kenapa orang nggak ternotis untuk belajar psikologi? Tergantung orangnya juga, karena dunia sekarang kan juga udah lumayan melek tuh, Kak, melek psikologi kan daripada zaman dulu. Iya sih, benar. Cuman mungkin lebih ke bagaimana orang itu memaknai dari masalah-masalah mereka juga. Ada yang memang benar-benar menutup mata untuk hal itu, bodo amat lah tentang psikologi apa. Tapi kenapa psikologi selalu dijejerkan gitu loh, dipadu-padankan dengan masalah? Nggak ada yang, oh aku tuh hidupku alhamdulillah udah cukup, oh psikologi harus kuat gitu. Kenapa psikologi sama dengan orang bermasalah? Psikologi kenapa ada masalah? Karena psikologi itu belajar tentang mental sama perilaku manusia. Dan psikologi itu memang tugasnya untuk mencoba mengembalikan hal yang belok-belok tadi, perilaku manusia menjadi
lurus yang semestinya manusia itu hidup seperti apa. Makanya ada psikologi perkembangan tadi. Oh ada iya, yang psikologi di macam-macam begitu bidang. lahir sampai meninggal. Iya, itu ada trait-nya gitu. Iya. Dan masing-masing negara itu ternyata Berbeda. psikologi beda. Kenapa? Karena Dasarnya? budaya, Oh, culture ya? culture, Oh, budaya. kok lucu ya? Padahal yang dipelajari sama. Sama. Bahkan sebenarnya psikologi itu terbit dari Jerman, dari luar negeri. Luar negeri. Cuman diadaptasilah di Indonesia dengan budaya seperti ini. Mantap. Balik lagi di kartun. Yeah. Oke. Kartun referensi keluarga. Yap. Mulai dibentuk dan mulai rilis GoPublic Yeah. kapan? Januari 2021. Itu udah legal hukum. Ada payung hukum? Ada, karena aku pengen Adik sendiri yang bikin atau Iya. ada founder lain? Aku inisiatif sendiri. Oke. Karena aku pengen ketika aku menyampaikan sesuatu itu udah terjamin. Original gitu ya? Terjamin. Berarti kalau dilihat dari karakter, kamu tuh butuh sebuah kepastian dalam sebuah melangkah. Terima kasih. Ini kayaknya psikolognya ini. Enggak. Nah, karena ya benar, karena kamu mengerjakan dari hati dengan akademis yang kamu ambil, ya kamu harus menyampaikan pun dengan ada dasar yang kuat ya, Iya. ada yang mayungnya. Sekarang kan media sosial tuh udah banyak tuh Kak yang angkat psikologi mental, kesehatan mental tuh udah banyak banget. Bahkan ada misalkan ya, ada inisiatornya nih. Misalkan dari mana, terus habis itu ada banyak yang anak-anak ngekor. Padahal temanya yang dibahas itu aja. aja. Kenapa nggak bikin sesuatu yang baru? Berbeda. Kalaupun misalkan nggak bisa bikin sesuatu yang baru, bikin sistem yang baru gitu. Kenapa Kalau nggak sistem kayak yang baru orientasi dasarnya sama, apakah nggak clickbait nanti? kan ada pembaruan di situ. Jadi orang misalkan nih lihatnya di media, kenapa nggak media misalnya Instagram? Oke. Kenapa nggak bikin juga di Instagram tapi dengan cara apa kayak ada workshop kayak atau apa? Kenapa nggak edukasi terus gitu? Oke. Itu kan jadi lebih turun ke lapangan. Ya, Berarti itu berinteraksi kan- toh? Ya itu kan lebih ya bisa berwarna gitulah cara penyampaian. Nggak cuma monoton. Gitu. Jadi kan kita nggak bosan. Iya. Gitu. Oke, 2021 mulai GoPublic. Gitu. Respon selama itu GoPublic, respon negatif dulu apa? Negatifnya? Sama ini belum ada sih. Belum ada. Alhamdulillah Belum ada. Berarti alhamdulillah orang-orang di luar atau masyarakat merespon positif. Respon positif yang dimana itu di luar ekspektasi adik. Contoh, kalau dipuji, ini bagus nih sesuai belajar psikologi lewat kartun, itu kan wajar. Respon positif apa yang sekiranya mengena kamu bahwa ini langkahku bener? Itu apa? Sebenarnya awal mulanya dari ini sih Kak, kalau misalkan bikin kayak gitu, terus ada yang tiba-tiba kayak dia repost. Repost. Terus habis itu bilang, Kak ini relate gitu, terus makasih ya udah bikin ini gitu, udah bantuin. Padahal aku bantu apa ya? Kayaknya nggak bantu apa-apa aku bisa gitu. simpulkan sedikit cara membahagiakan seseorang itu nggak susah. Nge-repost itu sudah salah satu membahagiakan. Iya, Bener kan? Iya, karena ternyata apa yang kita buat itu mereka memperhatikan ya. Dan sudah melewati fase itu, gitu. Dan oke, terima kasih. Itu sangat berarti sekali. Loh iya, bener. Kadang-kadang pernah nggak DST kamu tuh menasihati seseorang, tapi kamu belum lewat fase itu. Sering kan? Sering. Nah, tapi pertanyaanku, dikala kamu melewati fase itu, nasihat kamu berlaku nggak buat diri kamu? Berlaku juga sih buat evaluasi ya kalau aku. Oke. Karena jujur kayak belakangan itu aku sering kayak ngalamin Kak. Jadi aku ada di momen yang di titik paling bawah nih. Oke. Terus aku itu bilang, kamu tuh jangan minta kebahagiaan kalau kamu pengen bahagia. Ini mangkok kamu nih. Oke, porsi jadi lah ya. di sini. Nah, Gusti Allah itu bakal membentuk empati kamu lewat mangkok ini. Jadi kalau kamu bisa ngelewatin masalah ini, nanti tuh akan ada Timbul orang aura yang positif yang datang belum datang ke situ. dengan masalah yang sama yang kayak kamu Pernah pernah kamu alamin. lewati. Dan Ya, itu bener, tuh sering terjadi Kak. Bener. Bener kayak kok bisa ya gitu. Bener. Ya energi kita tuh Bener, dapat. karena yang menurut pengalaman aku sendiri, dikala seseorang memberikan poin positif dan aura positif, Bener. aura kita tuh nggak hilang loh. Sampai ada kejadian cerita di mana seseorang itu kan fluktuasi, dia kadang ada rezeki kadang enggak, sampai dia nggak punya rezeki pun orang lain nggak percaya loh. Saking seaura positifnya. Itu dia. Bener kan? Pernah nggak ngalamin itu? Sering. Nah, itu. Aduh, ini gimana sih? Ini gimana ini? Dan aku kadang-kadang mikir loh,
ini yang nggak ada rezeki kita, kenapa dia yang nggak percaya, gitu. Makanya lucu ya. Iya lucu banget. Tapi ya emang ya kenyataan kayak gitu. Berarti kita masih dipercaya sama Tuhan untuk menyebarkan aura-aura positif. Betul. Tapi ya namanya kita bisa berkesimpulan seperti itu kan sudah pernah melewati fase yang dimana orang lain tidak mengetahui itu. Kayak mungkin DST bisa memutuskan, oh aku pengen bikin kartun dengan dasar apa psikolog ini biar semua elemen itu bisa masuk. Itu pun nggak serta merta sesok mikir saat kita kan nggak mungkin, ya kan? Bener. Melewati banyak hal terlepas karakternya adik kan gampang-gampang susah juga, ya kan? Sok tahu aku sih gitu. Bener lagi, karena rata-rata itu biasa, termasuk DST ini orang yang humble menurutku. Biasa orang psikolog tuh dia diam karena aku pernah ketemu temanku psikolog orang Solo, di mana dia itu malu kalau aku bisa menilai karakter dia. Iya. Jadi takut gitu ya? Jadi kayak wah Gus, coba Gus, aku bohongin ini. Jadi dia lebih seperfect mungkin untuk cara dia duduk, ngomongnya pun mandangnya juga. Aduh kok ngono banget toh. Malah jadi penasaran ya? Nah, itu ketok banget kalau dibikin. Wah, masa sampai sekali kenapa nih orang ini? Terus balik lagi di kartun tadi. Mau sampai kapan proyek ini? Dan perkembangan sampai detik ini tuh gimana? Gini Kak, kita itu belajar di dunia kreatif. Kita nggak bisa monoton kayak gitu terus. Ada fase titiknya juga. Jadi kita fleksibel aja lah gitu. Kalau misalkan nanti ada momen kartun ini berhenti, ya udah kita ganti aja ngikutin zaman kayak gitu. Tapi kalau kata fleksibel itu apa nggak lebih ke pasrah sih ya? Namanya inovasi itu kan harus terplanning. Sementara dasar planningnya di ST itu sudah jelas. Ya gitu. Seharusnya ada opsi yang paling nggak sudah terbayangkan gitu. Kalau fleksibel ini kayaknya aku wes lah gitu loh, kayak pasrah gitu kan. Tapi ada proyeksi apa lagi? Aku tipe orang yang ini juga sih, kayak nanti ke depan aku pengen bikin gini. Soalnya gini itu kan, apa? Contoh satu aja. Contohnya di psikoedukasi ini ya, di media ini kan nggak cuma kartun Kak. Aku masukin juga jadi narasumber, trainer juga. Terus kayak ada komik juga. Kalau bisa aku bikin buku karena ini juga aku lagi proses buat buku juga. Karena nanti bikin tuh, jadi kayak pengalaman atau nilai-nilai hidup aku ketemu orang baru, aku bisa upgrade di situ. Jadi kartun itu nggak cuma udah kartun gitu, cuman ada kemasan lain gitu. Jadi orang itu nggak bosan itu tadi sih aku ya. Iya sih kalau kartun. Tapi kartun sekarang masih jalan apa berhenti? Masih, cuman apa nama memang kartunnya? Manusia unik. Hah? Manusia unik. Manusia unik. Tapi kalau kakak cari di YouTube pasti nanti ada hal-hal yang lebih unik lagi. Manusia unik. Bener, manusia unik. Karena kita tuh punya hashtag aku unik kamu unik. Aku unik kamu unik. Berarti belum kita ya. Gue unik lo unik. Gue unik lo unik. Oh iya ya. Kita unik lo unik. Kenapa punya hashtag kayak gitu deh? Manusia tuh unik. Nggak ada yang sama, bahkan orang kembar pun tuh beda. Iya, kalau dari segi proporsional. Tapi kalau dari siklus kan sebenarnya sama. Siklus kehidupan ya? Iya, walaupun tadi kamu belajar ke psikologi perkembangan, ya kan? Bahwa siklus itu sudah terbaca dari kita lahir sampai meninggal. Iya, betul. Contoh, siklus A dan B walaupun dia sama-sama nanti akan merasakan sakit, tapi fasenya kan berbeda. Iya. Nah, pertanyaanku simpel, apakah solusinya sama? Enggak juga, karena biasanya satu solusi juga, satu atau dua solusi nggak bisa dipakai satu orang. Jadi orang itu kadang misal nih kita punya masalah yang sama Kak, terus kita dapat solusi nih dari teman kita. Kakak bisa pakai, aku bisa nggak? Yang mengharuskan aku pakai, kamu nggak apa? Nggak ada yang mengharuskan. Jadi itu tergantung cara pandang kita. Seseorang. Cara pandang kita, cara kita memaknai solusi itu sendiri, dan dari pengalaman kita, apakah solusi itu efektif untuk kita atau enggak untuk kita. Berarti lebih logis apa enggak gitu ya? Lebih kita yang memfilter. Iya. Berarti kalau kita di fase istilahnya ada masalah, terus ada orang memberikan solusi, itu belum tentu kita mengiyakan dengan porsi kita. Iya benar. Kayak misalkan nih Kak, ini ada kotak tisu. Menurut kakak suka ini enggak? Saya suka. Makanya di sini. Saya nggak terlalu suka. Oh gitu. Kenapa nggak? Nah ini kalau yang tidak suka tolong dibuang nanti. Tolong dibuang, diganti tisu yang kecil. Kenapa adanya nggak pink atau warna-warni? Oh masih ada spesifikasi di situ. Iya, jadi tuh
manusia itu punya pandangan yang detail-detail yang kita nggak tahu. Cuman kan kadang kita cuma mengeneralisasi terus kita menghakimi kak ini bagus buktinya ini ada di sini. Oke. Kadang-kadang gitu kayak bikin Berarti emosi. lebih Berarti lebih ke penilaian sudut pandang itu ya. Iya. Berarti kalau karakter kamu sebagai sudut pandang, kamu orang yang suka mengiyakan sebuah keputusan dari kebutuhan. Ataukah kamu lebih kritis untuk tidak memutuskan tapi kamu tidak memilih? Wah, itu sebenarnya sama aja. Emang sengaja. Cuma gimana ini? Kalau saya biasanya ada pilihan nih, dua pilihan ini tuh pasti dua-duanya ada resiko. Ya. Resikonya oke, enggak. Oke. Tergantung bagaimana apakah kita siap dengan pilihan A atau pilihan B kita siapnya. Kayak gitu, dan aku lebih cenderung kayak oke, ini orang-orang ngasih solusi terus aku keep, aku berdiam diri. Hilang terus nggak tahu kemana. Ya enggak, kita evaluasi untuk aku siapnya yang mana. Aku nggak akan peduli sama orang, oh si A ini dia terkenal gitu. Ngasih pilihan yang kayak gini aku pakai enggak. Jadi walaupun dia terkenal pun kamu maksud sama diri kamu berarti? Jadi aku lebih melihat juga secara apa ya, mampu dan bisaku yang mana ya, keseluruhan dan resiko-resiko itu apakah aku bisa terima atau enggak, aku bisa mampu melewati atau enggak gitu, baru aku mutusin. Benar dan sih. Aku tipe orang yang lama untuk memutuskan sesuatu sebenarnya. Tipe orang yang lama untuk memutuskan sesuatu. Tapi kalau udah ngeputusin gitu agak susah untuk diubah kalau misalkan alasannya ini mutusin apa nih, sebuah sikap atau enggak harus jelas? Mutusin hubungan. Ya hubungan untuk tidak menyakiti diri sendiri berarti ya kan? Ya dong, kita kan harus mengambil ini ya sisi positif. Ya terus saja positif. Terus dengan tadi proyeksi opsi-opsi dari kartun, komik dan lain-lain itu sudah mulai dikerjain atau belum? Nah, sudah dong pasti. Sudah. Komik sudah ada, bukunya yang baru proses. Apa? Bukunya judulnya apa kalau boleh? Ada sebenarnya ada beberapa genre. Aku ambil dari penelitianku sendiri juga ada tentang transgender, tentang kehidupan transgender. Panjang enggak maksudnya apa, unik dan bagus serta bisa mengambil pokok bahasan itu, berarti kamu sudah siap mental. Tolong dijelaskan. Jadi aku tuh pernah ambil penelitian tentang transgender dan itu ditolak sama dosenku yang ngampu judul gitu, isu-isu psikologi gitu ditolak karena di kampusku tuh basicnya pendidikan, tapi aku kan murni ya psikologinya. Terus takutnya tuh nanti kamu udah ambil judul ini, udah capek-capek ambil, kamu nggak bisa ini merealisasikan gitu. Terus tapi aku masih maju karena dosen pembimbingku itu tadi yang kayak Pak Banyu namanya yang tadi dari Belanda. Loh, psikologi kan emang harus sensitif. Bagus, lanjutkan. Benar. Kamu itu mengambil dari analisa dalam artian tertulis ataupun riwayat orang psikolog, atau kamu ngambil sampling? Aku wawancara langsung dan itu kisah nyata dari di Jogja juga? Di Jogja, di pesantren Waria. Di mana tuh, Dek? Kota Gede. Kota Gede. Apa yang kamu dapat di situ? Terlepas tujuan psikologi. Aku merinding. Nah, kan makanya aku mau tanya. Itu bener-bener menguras. Aku awalnya kayak cuman ya udahlah transgender gini-gini gitu. Udah ngeplat gitu. Tapi ternyata waktu penelitian kita kan aku ambilnya pakai metode fenomenologi. Jadi pemaknaan hidup dan itu lebih dalam gitu, Kak. Kualitatif. Terus aku tuh mengungkap tentang politik, ya seksual, ya pokoknya ada 10 aspek gitu. Terus satu lagi nih, yang paling mungkin belum kebongkar atau apa sampai sekarang dan itu masih jadi pro dan kontra. Kenapa orang itu masih mau jadi transgender? Terus mereka itu, aku dapat isi penelitiannya gini. Kalau aku boleh memilih untuk tidak menjadi transgender, aku tidak akan menjadi transgender, tapi kan ini takdir. Yang bicara gitu siapa? Transgendernya. Takdir. Tapi kan itu bukan jawaban yang kompleks, yang ada di itu baru kulit. Terus aku suruh coba cerita masa kecilmu. Barulah di situ aku dapetin banyak hal yang kayak gila ini. Kalau kayak gini nggak bisa dijudge mereka salah. Tapi aku juga tidak membenarkan cara itu ya. Secara balik ke sudut pandang ya. Iya, dan ternyata banyak hal yang kayak mulai dari pengasuhan, mulai dari lingkungan sekolah, mulai dari lingkungan pertemanan. Itu aspeknya banyak banget yang mempengaruhi dia jadi kayak gitu. Dan
ternyata berdasarkan teori itu kayak mereka itu mempercayai, kenapa mereka tidak berubah, karena mereka udah mempercayai itu takdir. Dengan pilihannya dia. Makanya dia tidak mau berubah. Tapi kalau orang di luar negeri, transgender di luar negeri itu pilihan. Kalau di Indonesia itu bukan pilihan. Oke. Mereka memaknainya dasar dari sebuah pilihan itu pasti ada produktivitas aktif dan pasif. Apa itu kira-kira? Kamu tahu nggak, Dek? Apa ya? Sebenarnya ada beberapa faktor-faktor yang mendukung mereka untuk tetap di situ. Jadi faktornya itu juga ada faktor yang bikin jadi transgender itu, ada faktor yang tidak mendukung, ada faktor juga yang mendukung. Oke. Dan itu saling berkaitan. Baca bukunya besok. Iya, udah terbit. Belum. Oh. Masih proses. Oh, nanti kabari langsung, takut tak baca. Itu penasaran loh itu. Kok segitu prefernya kamu sampai transgender Aku kamu suka bawa? kasus-kasus kayak gitu. Oke. Ya sekiranya sensitif gitu. Kakak kalau ada kasus sensitif boleh loh. Alhamdulillah enggak, dan saya nggak minta. Nah, karena sensitivitas itu sedikit mencerminkan karakter, ya kan? Terus dari transgender itu kembali lagi. Dosen mendukung? Awalnya enggak. Enggak, setelah proses. Setelah proses setelah dan kamu jadi gitu ya. integrasi terus Itu skripsinya banyak di ini sih. Sempat viral karena 2.500 lembar. wih, dan Di Twitter sama Facebook. Dan itu yang viralkan tuh malah temenku, karena banyak kayak yang awalnya meragukan kayak, wah gila kamu ambil itu gini-gini, banyak bullying juga. Terus sempat ya udah tapi habis kamu siap jadi dengan apa yang kamu ambil, dengan resiko yang kamu. iya, pertama kehilangan status cum laude dan lulusnya lebih lama, dan itu tuh udah berpengaruh dengan kamu ngambil itu. Iya, dan itu tuh udah diprediksi sebelum skripsiku jadi. Jadi aku ditawarin, kamu ambil semua aspeknya, kan ada politik, seksual, banyak 10 gitu. Itu memakan waktu lama. Satu variabel aja itu bisa 1 tahun. Itu 10 variabel. Dan kamu harus siap untuk kehilangan itu kalau kamu ambil semua. Tapi kalau aku nggak ambil semua, data yang aku ambil dipotong, nggak kepake. Ya udah semuanya aja, karena aku tuh kepo orangnya. Jadi kayak kok banyak pro dan kontra sampai sekarang nggak selesai tentang transgender. Ya udah aku bikin. Tapi emang selesai? Selesai. Bener-bener Hasil akhirnya apa dari? aku dapetin pemaknaan hidup transgender dari segi politik, seksual, keluarga, terus hubungan pendidikannya dia, banyak di aspek kehidupannya gitu. Pemaknaan hidupnya bener-bener yang kayak mulai dari dia krisisnya, mulai dari dia struggle-nya kayak gimana, cara pikir, perasaannya dia, apa yang dia lakukan, itu aku dapetin semuanya. Dan aku puas sih. Kayak, Ngeri ya? oke, aku dapet jawabannya gitu. Standar bawahnya orang menilai transgender itu adalah takdir itu apa? Karena kan ada kan bilang, Apa kak? aku bisa berbuat sesuatu hal karena titik maksimalku sudah melewati batas. Iya. Bener kan? Bener kak. Nah, itu apa batas bawah? Sehingga seseorang, kayaknya bukan aku deh. Itu ya? Iya. Itu yang masih dicari kak sampai sekarang. Kalau misalkan aku dapetin itu, mungkin itu bisa jadi alatku untuk bisa mengubah dia ke kondisi. Tapi kan ada juga loh transgender yang dia langsung kayak mau berubah lagi, balik lagi ke kesadaran kan kak. Maknaannya dia yang diubah. Kalau di psikologi itu psikolog bisa kayak melakukan terapi, namanya terapi kognitif. Jadi kognitifnya yang diubah. Yang difokusin kan? Iya betul. Gitu. Ngeri loh. Kapan mau rilis bukunya? Doain aja kak, lagi proses. Udah berapa lembar? Sudah ada draftnya, tinggal editing. Oke. Berapa buku? Berapa lembar total nanti? Wah, yang nggak usah banyak-banyak lah kak. Kaget. Udah ada nggak? Apa penerbit yang mensupport udah? Baru cari yang cocok dan bagaimana cara mereka memasarkan, karena kan nggak semua penerbit bisa. Tapi kamu harus bisa memikirkan loh, apabila buku kamu tuh direspon positif, kamu harus memberikan opsional keterlanjutan tentang buku kamu itu. Tentu, Kak. Sudah terpikir? Soalnya dulu itu waktu selesai skripsi aja itu ada asisten profesor dari Malang, Universitas Malang apa ya, dia itu udah kayak ayo bikin buku nanti saya beli kayak gitu tuh udah banyak dosen-dosennya kayak gitu. Cuman saya yang kemarin tuh kayak udah kalap, aduh bentar pusing banget nih mau bikin lagi, jadi sempat silent kayak stop gitu.
Ngeri. Begitulah. Terus cara lah aku tanya lagi. Apa boleh Kak? Cara DST memotivasi diri dan mengupgrade diri sendiri untuk kedepannya itu gimana? Karena aku tahu kekuranganku Kak. Aku punya banyak kekurangan. Jadi aku Dan harus manusia upgrade. juga kayak gitu dong. Oh iya, benar. Cuman ya sadar lebih bagus sih. Iya, dan Gitu. aku orangnya nggak pedean, insecurean, terus aku harus cari tempat atau mentor untuk aku bisa ngebangun itu. Dan itu tuh selalu kayak apa ya, fleksibel, nggak bisa satu tempat. Oke. Karena kan pasti ada titik di mana oh satu tempat udah selesai, nanti kita udah pindah waktu lagi, Oke. kita harus berbaur sama orang baru lagi. Kan mau nggak Harus mau kayak membuang gitu. yang tadi, harus kosongkan gelas lagi ya. Iya, kalau enggak ya udah kita di situ terus capek. Begitu. Ya udah motivasi aja, kamu mau jadi apa, lakuin. Kayak kakak misalnya, kakak kan nggak terus-terusan di zaman yang dulu, pasti kakak ada. Wah, iki Ya, kakak tidak terus-terusan di zaman yang dulu, maksudnya apa? Aku Flintstone apa begini? Wah, iya tapi emang ya sebenarnya sama. Dinamika kehidupan masa lalu, masa sekarang tuh sama, cuman yang membedakan kan sebenarnya pola pikir serta perkembangan teknologi. betul, itu juga Gitu. branding Tapi personal, kadang-kadang kayak gitu aku juga cuman kan. berpikir simpel dan aku terapin ke diriku Apa sendiri. tuh, Pak? Dikala sekarang anak muda dari kecil sudah memahami teknologi yang sudah melek, semua dunia di tangannya si anak-anak tersebut. Nanti apabila kita, maksudnya aku punya anak, kamu punya anak, semua yang muda-muda punya anak, apakah itu bisa lebih modern ataukah malah justru kembali ke masa lalu? Kalaupun modern kan pasti ada solusi terapan untuk menanggulangi itu. Ya, betul. Karena kan nggak bagus dari kecil, gitu kan? Nggak semuanya ya, walaupun terstruktur, dikasih apalah inilah gitu. Cuman kan aku sendiri mungkin karena orang lama jadi dari kecil nggak pegang gadget. Nah, itu. Gitu, makanya aku lihat orang sekarang tuh ya seneng, oh modern, pintar. Cuman ada efek-efeknya juga karena sebenarnya di balik apa modernisasi kita serba ada dimanjakan dan lain sebagainya, itu kan juga ngaruh ke pola hidup kita, perilaku kita juga Kak. Betul Gitu kan, setuju. jadi kalau misalkan kita terlalu terlena juga kita akan tenggelam sendiri sama apa yang kita lakukan. Tapi kalau terlalu maju juga kita kan nggak bagus juga kan? Kalau nggak ikut perkembangan, jadi harus seimbang lah, balance. Gitu. Kalau ini keprihatinan adik, tentunya dalam divisi psikologi, Ya. melihat anak muda berkembang sekarang itu gimana? Apalagi kemarin itu sebelum lebaran ya, aku agak terkaget-kaget karena ada anak yang kayak itu sih, kayak SD, SMP, SMA paling tak garis bawahi. Kalau anak yang gede-gede kan udah bisa main media sosial, dia tahu caranya ketika dia nggak sehat secara psikologis, dia bisa pergi ke biro psikologi atau ke tempat-tempat rehabilitasi dan lain sebagainya. Tapi kalau anak SD, SMP, SMA, terus dasarnya masalah keluarga, dia yang mau nolong siapa? Kecuali dia itu sebenarnya malah justru cari tempat, cari kelompok teman yang menerima dia, sedangkan mereka nggak tahu apakah itu bisa positif sebuah untuk pilihan dia atau enggak gitu ya. Terus gimana itu mensikapinya deh? Kadang kita diam aja, mungkin karena energi kita udah tahu, oh kakak ini bisa nih dengerin, mereka cerita sendiri ke kita, kak gini-gini minum minuman lah ya, rokok lah. Kita sebagai orang psikologi karena udah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu ya, dah deh gini santai gini, yang penting kamu bertahan sampai di titik ini, kamu udah hebat. Karena mereka itu ketika kita malah judge dan lain sebagainya akan muncul pesimis, terus nanti ada kejadian bunuh diri dan lain sebagainya. Kan banyak Kak sekarang anak-anak SD yang tiba-tiba bunuh diri gitu. Gitu kan rasanya. Itu karena nggak ada wadah untuk bercerita atau emang nggak ada tempat. Pertama nggak ada tempat untuk bercerita, dia tidak mendapat penerimaan, pengakuan kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak sepele tapi itu efeknya besar banget buat anak-anak, apalagi remaja ya. Remaja sekarang ya. Mereka sedang mencari apa Jati diri gitu ya. identitas diri mereka. Jadi kayak wah itu riskan sih. Iya sih. Dan anak-anak sekarang tuh wah. Tapi itu ngalir loh dia, nggak terus bisa ada batas. Oh kamu lagi seperti itu, kamu harus seperti ini, enggak loh. Itu padahal ngalir hidup aja. Iya kan? Bener banget. Dan mereka itu dewasa karena situasi. Kadang-kadang aku malah justru yang belajar dari mereka. Iya juga. Iya. Oke.
aku pernah sedikit melewati fase ini, di mana seseorang itu melewati musibah. Kalau dia fokus di musibah itu, dia tidak akan bisa lepas dari musibah itu. Iya. Ya kan, kalau dia fokus ke depan dia bisa melewati, ini akan hilang dengan sendirinya dengan pertemuan lingkungan baru, solusi baru dan lain-lain. Benar nggak kayak gitu? Iya, itu udah ada di teori dan aku udah coba. Karena contohnya gini, anak kecil yang dia nggak pernah mau keluar rumah, dia di kamar terus, itu kan sebenarnya biar orang, itu adalah cara mereka untuk balas dendam ke orang tuanya, biar diperhatikan. Iya. Coba kalau dia keluar ya orang tuanya baik-baik aja dan nggak akan perhatikan dia. Tapi kalau di kamar, kamu udah makan belum? Udah belum? Kan gitu. Ya. Iya. Jadi ada momen dimana kita harus sadar bahwa kita harus keluar dari situ. Orang lain itu justru akan perhatikan kita dan kita akan jauh lebih diterima, kita bisa menerima diri kita ketika kita bisa struggle, kita bisa lebih baik lagi. Lebih baik ya, di luar ekspektasi orang tua. Kita tuh sama-sama berharga. Gitu. Benar sih. Diminum loh, Dek, boleh loh. Ya, terima kasih. Wah, mantap loh. Ini. Pink. Oke. Kalau dari DST, arti belahan jiwa menurut proyek kartunnya tadi apa sih? Kenapa harus belahan jiwa? Kenapa belahan jiwa? Belahan jiwa itu satu arti apa dua arti? Belahan jiwa itu sebenarnya kayak cuman ting gitu. Oh, aku pengen bikin namanya belahan jiwa. Belahan jiwa itu kayak suatu cinta yang kita bisa kasihkan untuk siapa aja. Orang tua kita kah, teman kita, sahabat kita, adik-adik kita. Bebas belahan jiwa. Oh, cuman itu, sesimpel itu. Iya, nggak ada yang spesifik. Aku berpikir ada belahan jiwa karena ada hubungan sosial dengan lawan jenis, ya kan? Ya juga bisa masuk kayak gitu, bisa diartikan secara lebih luas lagi. Ya? Jadi biar nggak ada batasan. Kalau aku pakai komunitasku pakai nama aku kan, ya, komunitas ya. Kena lah ya. Ya kena di orang-orang, jadi biar lebih. Terserah mereka mau mengartikannya apa. Namanya belahan jiwa. Belahan jiwa aku nih. Gitu. Kalau Mas mau tanya, kalau trik dan tipsnya DST untuk menjaga kesehatan mental itu gimana? Nah, ini kan paling nggak ada sumbang sih dari pengalaman psikolog yang sudah pernah dipelajari dengan punya opsi untuk membuat kartun yang berbau psikolog juga, itu apa? Kita mau lurus-lurus aja juga kesannya malah nggak sehat mental. Mau bahagia-bahagia terus. Kita mau lurus-lurus aja. Juga nggak sehat mental. Itu juga nggak sehat mental. Loh, kalau bahagia terus tuh aneh. Aneh ya? Oke, setuju. Kamu ngapain bahagia terus? Setuju. Gak mungkin itu. Terus. Jadi nggak apa-apa kamu kecewa, nggak apa-apa kamu sedih, marah, dengki, dendam, nggak apa-apa. Rapopo. Nggak apa-apa. Dengki aja sama Mas, bagus. Nikmati aku. Oh gitu terus? Nikmati kedendaman, kekecewaanmu, kesedihanmu, kebahagiaanmu. Kalau itu kan bagian-bagian dari emosi manusia, memang harus ada. Kalau nggak ada itu aneh, bukan manusia itu. Nah, terus apa? Gak tahu. Oh, bukan manusia, aneh gitu. Oh, berarti terlalu bahagia itu juga berbahaya. Berbahaya itu. Jadi, udah nikmatin aja emosi-emosi itu. Emosi itu memang hadir untuk kita itu bisa merasakan. Oh, kalau misalkan aku lagi sedih tuh karena aku nggak suka apa. Kalau aku lagi kecewa tuh karena aku sedang berharap apa sih gitu. Kecewain. Apa sih gitu. Oh, berarti di dalam satu individu manusia itu sedikit diharuskan ada rasa-rasa yang yang berbeda ya. Harus. Kalau kita nggak ngerasain sedih, kita nggak bisa ngerasain bahagia. Iya kan, nggak ada perbandingannya. Iya benar juga ya. Jadi nikmatin aja Pak. Ada yang mau kecewa sama sudah bisa nggak apa-apa. Dan yang paling penting adalah kita menerima dan menikmati gitu. Dengan cara sendiri. Ya menikmati dengan cara apapun. Nah sekarang kalau ngomong menikmati. Waduh, Pak. Kadang-kadang orang menikmati itu belum tentu bersyukur. Itu nah kalau aku boleh memberikan notice, lebih baik bersyukur atau menikmati? Bersyukur itu adalah bagian dari menikmati juga. Oh gitu? Iya, bersyukur itu tapi yang menikmati belum tentu bersyukur banyak loh. Menikmati, ya itu berarti menikmatinya bohongan. Berarti dia tidak menikmati? Iya sebenarnya, cuman untuk yaudah aku nikmatin aja lah padahal batinnya ya Allah, ya Allah. Ngono ya? Bener-bener. Satu lagi, nih. Kalau aku bisa memberikan pertanyaan ini dan jawab dengan jujur. Bukan dari tadi aku sudah menjawab dengan jujur. Ya, ini jujur yang kesekian. Oke. Kalau
Mas Bagus bilang ke DST, sebutkan 3 orang yang paling berharga dalam hidup kamu. Tisusnya kurang nggak ya? Yang paling berharga, cukup 3 orang aja, 3 nama, atau 3 orang lah. Siapapun itu, yang paling berharga dan paling kamu cintai. Oke, berarti berhubungan dengan titik terbawah. Oke. Yang pasti orang tua tuh sepakat ya satu Satu gitu aja sepakat. ya. Kalau dulu aku jarang nyebutin orang tua gitu. Pasti teman-temanku sebutin orang tua. Yang kedua Akung. Akung tuh kakek. Oh kakeknya dari orang tua ya. Iya, kakek. Terus adik-adikku. Nah, di sini ada poin positif. Benar, karena DST ini punya pengetahuan psikologi itu yang mendalam. Tapi aku kasih pertanyaan, di mana siapa orang yang paling kamu suka dan kamu sayang dan berharga, bener gak sih? Satu aja aku punya jawaban dan kamu jangan sedih. Bentar, aku lupa satu lagi. 3 kok. Ya nggak boleh. Nggak boleh, orang 3 kok. Orang duluan diriku kan. Ya bu, lo enggak kan, aku nggak ada bro, notice. Iya kan, kena kan kamu. Kamu nggak sebutin diri kamu sendiri. Ya itu loh. Tuh, itulah. Jadi fundamental yang kamu bentuk selama. Bentar kak, aku punya kesanggupan. Apa? Tanpa mereka aku nggak ada di sini. Mungkin aku udah kalap. Gini, bener. Tanpa mereka dia tidak ada, itu betul. Iya, itu kan sebenarnya variabel luar. Oh iya. Kamu bisa memberikan influence ke orang, tapi kamu kan harus membanggakan dan menjadikan diri kamu tuh pikir loh deh, STK siap. Ini loh aku. Nah, bener gak sih? Iya bener. Iya kan? Kalau aku dulu dikasih pertanyaan sama orang taku, siapa Gus yang paling kamu suka? Bagus. Wow, Iya. ibu. Jangan-jangan ini adalah ibu dari dirinya sendiri. Aduh ya Allah. Ya Allah. Kayak gitu sebenarnya, karena itu pernah disampaikan ke Iya bener. almarhumah ibuku. Suatu momen, adik paling sayang siapa dalam perjalanan adik selama ini? Ya dulu di waktuku aku jawabnya Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua sama saudara. Terus aku dipegang. Kenapa kamu nggak sebutin diri kamu sendiri? Gitu. Dari situ aku langsung berlinang air mata bahwa harus bahwa ya benar, kita gimana mau ngasih masukan ke orang lain kalau diri kita nggak siap? Iya benar. Benar nggak? Iya benar. Aku nanti pulang sambil mikir gitu. Iya aku lupa. Iya kan? Ya, makanya jadi buruan kamu klarifikasi satu lagi, ya nggak boleh orang 3,4 gitu. Yang penting aku terima kasih atas waktunya, sudah atas sharingnya pengalaman. Semoga proyeknya DST itu berjalan lancar dan mendapatkan tim yang solid. Ya, terima kasih DST. Thank you, ini apa ya? Thank you, kembali kasih kak. Semoga proyeknya lancar juga. Amin. Keren banget.